Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali klaim yang dilakukan oleh Bani Pak Alwi, termasuk statement-statement yang mengatakan jikalau bukan karena Habib, kalian semua masih menyembah kayu dan batu. Banyak sekali. Bahkan yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara ini adalah para kabib. Nah, untuk membantah dari akuisi yang sering dilakukan oleh para kabib, kita tentunya harus belajar sejarah, harus banyak literasi. Nah, ini ada kabar dari Tribun Kaltim yang di sini ini menerangkan cikal bakal penyebaran Islam di tanah Kalimantan. Nah, ini disebutkan bahwa sosok Abu Mansur Indrajaya, pembawa Islam di tanah Pasir. Nah, siapa Abu Mansur ini? Beliau diutus langsung dari Kesultanan Demak untuk berdakwah di Kerajaan Sadurngas setelah menikahi penguasa setempat. Dakwah Islam yang dilakukannya semakin menyebar namun sepeninggal sang istri yang mangkat lebih dulu, Indrayana juga memilih pulang ke tempat asalnya. Jadi sosok Abu Mansur Indrayana ini yang menyebarkan Islam di tanah Pasir. Jadi proses persebaran Islam ya di Kalimantan berlangsung secara efektif mulai sekitar abad 15 hingga 16 Masehi. Oh, berarti 1500-an sampai 1600-an. Perkembangan Islam di Kalimantan ya, ini turut berdampak pada munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Adapun jejak penyebaran Islam di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur ya, berawal dari salah seorang mubalek sekaligus murid dari Sunan Giri, Indrayana, yang bergelar Abu Mansuh atau juga dikenal dengan nama Abu Mansur. Jadi namanya itu ada yang mengatakan Abu Mansuh, ada yang mengatakan Abu Mansur. Ini Abu Mansuh atau Abu Mansur ini murid dari Sunan Giri, diutus oleh Kerajaan Demak untuk dakwah Islam di Kalimantan. Berdasarkan pernyataan dari budayawan Pasir Aji Jamil, persebaran Islam di Kerajaan Pasir tersiar melalui beberapa jalur, di antaranya jalur perkawinan dan perdagangan. Dalam zaman Kerajaan Sadurngas yang pada saat itu dalam masa pemerintahan Aji Rentik Manik Jalan Ngembang atau yang lebih dikenal dengan Ratu Aji Putri Botung atau Petung yang mulai berkembang, Kerajaan Sadurngas membuka pelabuhan laut di tepi pantai yang berlokasi di sebuah desa bernama Pasir Mayang. Nah, itulah penyebaran Islam di Kalimantan. Ini diutus oleh Kerajaan Demak. Nah, ini kita harus tahu. Beliau adalah Abu Mansuh atau nama lain beliau adalah Abu Mansur. Beliau adalah murid dari Sunan Giri Indrayana. Nah, Pasir Mayang sendiri ya dikenal sebagai desa tertua yang berada di wilayah Kecamatan Kuaro
Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Konon desa Pasir Mayang ini menjadi pelabuhan internasional sebagai objek dari jalur perdagangan berjalan. Perdagangan yang tersebut turut mengundang para pedagang dari luar negeri, mulai dari Saudi Arabia hingga Cina. Melalui pelabuhan tersebut, lantas menjadi urat nadi perdagangan antar pulau. Hingga kian pesat dikunjungi oleh para pedagang dari segala penjuru kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, khususnya Pulau Jawa dan Sulawesi. Jalur perdagangan itu membuat nama kerajaan Sadurengas mulai tersorot ke seluruh negeri kerajaan yang ada di Nusantara, khususnya dari kerajaan Kutai, Banjar, Jawa, dan Sulawesi, bahwa kerajaan Sadurengas beserta rakyatnya sangat makmur dan sejahtera. Tidak kalah tersorotnya sang putri Petong atau putri Petung dengan kecantikannya yang luar biasa telah banyak menarik para bangsawan dari kerajaan tetangga seperti kerajaan Kutai, kerajaan Banjar yang meminangnya, namun semuanya gagal. Syahdan cerita dari lisan ke lisan para pedagang ini sampai ke telinga para penguasa di tanah Jawa, khususnya saat itu Kesultanan Giri Demak yang saat itu menjadi pusat kerajaan besar Islam di Nusantara. Sebab itulah tergerak hati salah seorang mubalek, sekaligus murid dari Sunan Giri yang bernama Indrayana, untuk melakukan dakwah dan menyiarkan Islam di Kalimantan, khususnya di Kerajaan Sadurengas. Atas izin Sunan Giri dan Kesultanan Banten, maka sekitar tahun 1423 ya, Masehi, berangkatlah Indrayana dengan panglima perangnya bernama Khotib Dayan yang berasal dari Aceh. Setelah melakukan pelayaran beberapa hari dengan melintasi Selat Malaka, Makassar ya, tibalah mereka di sebuah teluk yang terletak di tenggara Pulau Borneo atau Kalimantan. Teluk itu bernama Teluk Adang dan termasuk ke dalam wilayah kerajaan Sadurengas. Dengan menunjukkan letak posisi pelabuhan laut kerajaan Sadurengas yang berada di sebelah barat, tepatnya di desa Pasir Mayang. Selang waktu berlalu, tibalah rombongan menuju istana Sadurengas untuk memperkenalkan diri melalui Khotib Dayan, serta mengutarakan maksud dan tujuan mereka berkunjung ke kerajaan Sadurengas. Di antaranya untuk menjalin hubungan persahabatan antara Kesultanan Giri Demak dan kerajaan Sadurengas. Kemudian menjalin hubungan perdagangan antara dua kerajaan tersebut, serta memohon izin untuk menempatkan sebuah batu di daerah aliran Sungai Tualayan atau Kandilo, Pasir Balengkong. Pada zaman kerajaan Sadurengas, dalam masa pemerintahan Putri Petong, agama Islam sudah banyak dianut oleh masyarakat setempat. Termasuk Putri Petong kemudian untuk meneguhkan serta memperkuat kepercayaan agama Islam, jalur perkawinan dilakukan antara Putri Petung dan Indrayana yang di kemudian hari mendapatkan gelar Abu Mansuh atau Abu Mansur. Dari hasil pernikahan tersebut, Putri Petong dan Abu Mansuh memperoleh keturunan 3 orang putra dan 1 putri. Tuh. Itulah kisah awal mula penyebaran Islam di tanah Kalimantan. Dan ini menarik, bahwa yang menyebarkan Islam di tanah Kalimantan itu bukan Habib awal mulanya, tetapi murid dari Sunan Giri yang terkenal dengan nama Abu Mansuh atau Abu Mansur. Ini sejarah, dan ini
harus menjadi pegangan kita semua. Jadi jangan mau kita dibohongi oleh bani-bani tukang kibul, karena mereka itu tukang ngibul semua, mengklaim bahwa ini mereka yang berjasa, milik mereka, dan seterusnya. Nanti pada akhirnya mereka akan mengakui bahwa Nusantara adalah milik mereka. Ini berbahaya. Mereka sudah mengatakan bahwa Pulau Jawa adalah milik Aulia Tarim, kan gitu. Ini kan berbahaya. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.